Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, perkenalkan nama saya Amanda Febe Agrialensia. Saya dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 2 Unggulan Talangubi. Now, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Simak video berikut ini. Perlu diketahui, latar belakang terjadinya peristiwa Rengas Dengklok yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda mengenai pelaksanaan tentang proklamasi. Di sini ada pendapat golongan tua. Golongan tua berpendapat pelaksanaan proklamasi kerjasama dengan pemerintah Jepang untuk menghindari pertumpahan darah. Waktu itu pada Perang Dunia Kedua, Jepang sudah mengaku kalah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Pada saat itu, golongan tua masih memegang janji Jepang, yaitu pada tanggal 24 Agustus Indonesia bakal merdeka. Tetapi menurut generasi muda itu terlalu lama. Ada suatu keanehan yang dipikirkan oleh golongan muda, yakni negara Jepang bisa menjanjikan kemerdekaan negara Indonesia, padahal ia sudah mengaku kalah. Setelah golongan tua berpendapat, golongan muda juga berpendapat. Pelaksanaan proklamasi dilaksanakan dengan kekuatan sendiri, tanpa bantuan Jepang. Perbedaan pendapat inilah yang membuat golongan tua dan golongan muda menculik Soekarno dan Hatta. Yang dimana Soekarno-Hatta diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok. Alasan mereka membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok adalah untuk menjauhkan Soekarno dan Hatta dari segala pengaruh Jepang. Serta daerah Rengas Dengklok pula dekat dengan lokasi peta yang dimana Jepang tidak akan berani melawan golongan muda. Setelah itu, kronologi peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945,
jam 4.30 terjadi pengamanan Soekarno-Hatta oleh para pemuda yang dipimpin oleh Tjudanco Subeno. Pada saat di Rengas Dengklok, Soekarno mengeluarkan kata-kata, "Ini leherku," sebagai jaminan bahwa Indonesia pasti merdeka. Percayalah pada kata-kata saya. Hal itulah yang membuat golongan muda terdiam. Adanya perbedaan pendapat inilah yang membuat salah satu utusan pemuda membawa salah satu tokoh, yaitu Ahmad Subarjo. Dan di saat itulah Ahmad Subarjo menyanyikan nyawanya kepada golongan muda, kepada Tjudanco Subeno. Subarjo menjaminkan bahwa proklamasi kemerdekaan selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 12 siang. Pada saat pendapat Subarjo itulah yang akhirnya membuat golongan muda melepaskan Soekarno-Hatta dan pulang lagi ke Jakarta. Hal itulah membuat mereka menuju ke sebuah tempat perwakilan Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Nishimura. Waktu itu Soekarno-Hatta menanyakan kepada Nishimura, "Nishimura, benarkah Jepang sudah kalah?" Lalu Nishimura menjawab, "Iya, Jepang memang sudah kalah, tetapi Anda tetap harus menjaga keamanan Indonesia." Setelah itulah akhirnya Soekarno-Hatta menuju lagi ke sebuah rumah untuk merumuskan proklamasi. Setelah peristiwa itulah pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 WIB, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno-Hatta dan Subarjo di ruang makan Maida pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di halaman rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56. Naskah proklamasi dibacakan dalam suasana hikmat. Dan setelah peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya Indonesia merdeka sampai saat ini. Merdeka. Oke guys, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.